Catat. TBK dasar saya buat tidak untuk mencari profit. Dan ini dia yang kita tunggu, materi langsung mengenai teknik bagong kampret yang sudah diberikan tadi ya di awal-awal ada hint. Mungkin teman-teman nggak tahu, gue juga di awal-awal bagong kampret apa sebenarnya dan apa efeknya sebenarnya ke markets. Kita akan langsung belajar dari trader veteran. Tadi kita udah belajar langsung dari trader muda, Bro Shalom Tangki, yang sudah menjelaskan mengenai Dow Theory dan experience-nya. Dan malam ini di materi sekarang kita akan langsung belajar ke trader veteran yang sudah lama berkecimpung di financial markets, khususnya di forex market. Ya, mungkin langsung kita kenalkan saja, kita panggil untuk Pak Ahmad Yusuf atau lebih enak dipanggil Pak Aye. Ini dia. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam tim ZFX. Luar biasa. Selamat malam Pak Aye. Ya, luar biasa. Kali ini saya bertemu dengan trader milenial ya. Dan saya diposisikan Milenial, betul. ya, saya diposisikan trader tua. Dan tadi juga disebut veteran. Saya baru tahu kalau ada veteran di trader ya. Ya, Oke, mengenai trader yang tua, sudah veteran, ya ada yang menyebut dewasa. Jadi sebelum jauh berkepanjangan, alangkah baiknya beberapa teman yang belum mengenal saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Selamat malam buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf. Nah, saya berharap teman-teman semua sehat selalu dalam kondisi profit ya. Ini NFP profit semua ya. Dan jangan ada yang MC. Yang penting nggak MC trading itu. Ya, saya trader dari Jogja. Saya mengenal forex dari tahun 2007. Kemudian saya mengenal waktu itu gara-gara browsing di kantor. Waktu itu saya ada di Telkom. Saya bekerja di Telkom. Nah, teman-teman tahu ya kalau di Telkom itu berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang malam. Nah, itu saya secara naluri berontak. Dan saya memaksa gimana caranya saya bisa di rumah tapi dapat uang. Akhirnya saya ketemu forex yang saya benci. Saya dengan forex tidak terlalu ngefans atau tertarik atau apa, karena lihat chartnya rumit, lihat ini itu indikator dan lain sebagainya, susah ya, susah sekali. Dan di saat itu tidak semudah dengan teman-teman yang sekarang sedang belajar trading forex. Saya kadang kalau tidak di Telkom, saya di warnet untuk mengakses internet itu pun belum ada 4G, Android juga belum ada. Jadi selamat buat teman-teman yang baru belajar sekarang. Anda berada dalam posisi kemudahan terlalu banyak hal bisa diakses, mentor sudah cukup banyak, ada yang veteran, ada yang milenial. Nah, mau pilih yang mana? Kalau mau pilih yang veteran mungkin lifestyle-nya kurang lebih kayak saya, bahasanya ngalir gitu aja, nggak terlihat intelektualnya, nggak terlihat akademisnya. Kita cuma menang pengalaman aja. Oke. Nah itu dia teman-teman untuk pengalaman yang sudah dibahas oleh Pak Aye tadi. Jadi tentunya udah mulai penasaran nih untuk materi yang akan langsung dibawakan oleh Pak Aye sendiri. Nah langsung saja mungkin kita sambut Pak Aye sendiri untuk materi yang akan dijelaskan malam ini. Baik, terima kasih Om Aris. Tolong bantuannya untuk PPT ya. Ini adalah teknik yang saya buat. Teknik ini cukup unik. Saya memang tipe orang yang unik karena background saya adalah pelukis. Saya seorang pelukis. Ya, pelukis. Maka saya punya visi yang biasanya orang teknik atau orang dari PS nggak bisa melihat. Saya bisa melihat jauh ke depan yang nggak kelihatan. Dan saya bisa melihat sebuah seni atau keindahan termasuk di dalam bisnis forex. Saya melihat sesuatu yang di situ sangat unik, yang menggembirakan, yang membahagiakan saya. Maka saya akhirnya membuat sebuah teknik yang saya sebut dengan teknik bagong kampret atau TBK. Apa itu? Nah, ini mungkin slide-nya. Oke, teknik bagong kampret adalah teknik sederhana analisa market menggunakan indikator moving average. Nah, di sini yang saya pasang next, saya pasang moving average periode 5. Nah, moving average ini saya sebut untuk yang saya share ini ya. Ini masih TBK dasar. Jadi itu kalau diruntut nanti ada dasar lanjutan, kemudian level 1, dan seterusnya sampai level mahir. Jadi ada di tingkat expertnya ada. Cuman belum pernah ada teman-teman yang mendapatkan sampai tingkat expert. Karena biasanya mereka sudah gugur di TBK dasar. Nah, ini yang mendasari banyak trader di Indonesia yang belajar akhirnya wajar kalau mereka MC. Karena untuk yang dasar saja mereka meremehkan. TBK dasar, next ya, ini slide-nya. Ini saya bisa rubah slide sendiri atau dibantu? Oke, baik. TBK dasar saya buat tidak untuk mencari profit. Catat ya, catat. TBK dasar saya buat tidak untuk mencari profit. Tetapi teman-teman yang menggunakan ini insya Allah profit, kemudian tidak
MC, rule-nya cukup tegas. Ini saya hanya membuat sebuah konsep pola pikir bahwa sebuah uptrend itu saya penasaran kenapa kita harus follow uptrend dan kapan mulainya masuk ke market. Saya harus mencari sebuah ciri sebelum uptrend atau sebelum downtrend, sebuah ciri sebelum tren itu dimulai. Maka saya menemukan yang namanya Bagong dan yang namanya kampret. Nah, filosofi Bagong sendiri itu sebuah filosofi pengganti bahasa asing yang sering disebut familiar untuk dunia forex ya. Itu kondisi bullish. Kampret adalah bearish. Nah, dalam hal ini saya memilih bahasa Indonesia karena supaya mudah diingat. Karena saya memahami di saat saya belajar, teman-teman untuk mendengarkan atau membaca atau menulis atau mengingat bahasa asing, istilah asing itu agak keberatan terutama untuk orang-orang yang awam. Maka saya gantikan dengan Bagong kampret. Seperti itu. Jadi itu asal muasal Bagong kampret. Jadi teman-teman yang selama ini penasaran, itu hanya candle bullish dan bearish terhadap moving average. Nah, moving average yang saya gunakan di sini adalah moving average periode 5. Untuk bisa memahami TBK dasar, sangat simpel, seorang trader hanya perlu memahami formasi candle dan menguasai indikator, cara memasang, men-setting periodenya, merubah periode, kemudian mengganti-ganti warnanya, kemudian menetapkan di dalam chart. Oke, next ya, ini formasi candle. Ini nggak aneh lah, gampang ini, karena ini hanya melihat sebuah kondisi bullish bearish, kemudian harga open, harga low, harga high, harga low. Tapi nanti kita akan mengacu pada yang sangat sederhana dari harga open dan harga close dulu. Kita belum ke arah yang rumit karena ini saya tujukan untuk yang sedang belajar. Tapi ternyata yang tidak belajar pun menggunakan TBK dasar ya, di buy, kemudian untuk TBK-nya ternyata mutunya bagus, paling enggak tradingnya lego, ayam, nyaman, tidurnya bisa pules, paling tidak itu. Oke, next, informasi candle. Nah, ini ada parameternya, moving average periode 5 diletakkan dalam close, simple close, harga penutupan dan metodenya simple. Oke, next, enak loh TBK dasar ini belajar, nggak terlalu ribet, nggak terlalu rumit, mudah, tapi tidak mencari profit karena itu memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah saat swing dan saat sideways. Nanti Bagong berubah kampret, kampret berubah Bagong, tapi rule-nya cukup jelas. Nanti kita akan lihat rule-nya. Next, periodenya kalau dipasang di PC atau laptop seperti ini tampilannya. Next lagi, ayo, ini rule-nya. Saya hanya mengajak teman-teman untuk mempelajari teknik ini, untuk berlatih. Ini tujuan TBK dasar saya buat ini supaya membentuk fondasi dasar seorang trader, yaitu seberapa disiplinnya, seberapa kuat dia punya keputusan dan yakin, itu dibantu dengan teknik TBK dasar. Ini hanya untuk latihan ya, ingat, ini hanya untuk latihan. Jadi ini tidak untuk mencari uang, tapi kalau dilakukan insya Allah dapat uangnya. Bagong itu indikasi up, nggak usah banyak mikir sell atau takut nanti harga turun atau gimana. Pokoknya Bagong itu merupakan indikasi up. Maka teman-teman yang mempelajari rule TBK, ketika menemukan kondisi candle yang disebut Bagong, silahkan entry buy, nggak usah mikir sell. Turun nggak apa-apa karena ada stop loss. Kemudian kampret itu indikasi turun, maka entry sell. Kemudian Bagong batal oleh kampret, kampret batal oleh Bagong. Nah, ini adalah indikasi cut loss-nya. Jadi kalau Bagong kemudian buy, kemudian berikutnya muncul kampret, silahkan close buy, entry sell, artinya switching ya. Nah, itu teman-teman akan mengalami sebuah kerugian yang sangat terukur dan kecil. Jangan takut, nggak ada masalah. Rugi itu normal dalam bisnis. Pokoknya lakukan. Itu membentuk Anda semakin bermental bagus di forex. Kemudian dipergunakan untuk time frame H1. Saya mengulas hanya untuk H1. Untuk time frame lebih kecil, saya tidak menamakan Bagong kampret. Kalau teman-teman mau mengembangkan diri silahkan, tapi saya hanya ulas untuk H1. Dan sampai sekarang kami fokus di H1 sampai yang expert itu H1. Dan ini latihannya itu karena namanya latihan ya, itu mencoba dengan target 10 pip sampai 20 pip supaya nggak jantungan. Nah, nanti ada fasenya di TBK dasar lanjutan tanpa TP. Kalau ini adalah wajib TP, wajib SL. TBK dasar lanjutan tidak wajib TP, tidak wajib SL. Ya, lanjut. Saya selalu bersemangat kalau menjelaskan Bagong kampret. Entah kenapa nggak tahu. Saya terlalu sama Bagong sama kampret ini punya feel yang sangat kuat karena Bagong dan kampret ini udah ngasih uang saya terlalu banyak ya. Nggak tahu sebanyak apa setelah bertahun-tahun. Oke, ini adalah definisi Bagong. Dibaca pelan-pelan, hati-hati, sangat sederhana, tapi kalau diabaikan atau dianggap remeh, biasanya nanti terjadi
kondisi gagal paham. Bagong adalah candle up. Bagong adalah candle up atau candle naik yang memiliki level atau harga open. Level open atau harga open cenderung ya, ingat ya, cenderung itu tidak pas, cenderung menempel di garis simple moving average periode 5 atau di atas garis SMA 5. Oke, saya ulang ya. Bagong adalah candle up atau candle naik yang level harganya cenderung menempel itu bisa selisih 1 pip, setengah pip, 2 poin, 10 poin atau tipis-tipis saja karena cenderung, atau harga opennya itu di atasnya tapi candle up, jangan lupa. Kemudian kampret kebalikannya, candle down, harga opennya cenderung menempel di simple moving average periode 5 atau di bawah simple moving average periode 5. Itu definisinya. Simpel kan? Sederhana. Makanya trading itu mudah. Jadi teman-teman nggak usah terlalu rumit. Biasanya teman-teman trader itu kan rumitnya karena profitnya harus profit ya, profitnya diatur di bawah, itu malah susah itu. Yang penting nggak emosi, itu aja malah gampang. Profitnya apa ya? Kita lanjutkan. Terus berikutnya setelah definisi ini contoh yang disebut kampret. Di situ ada kampret pertama, kedua. Kampret pertama itu yang hitam, kemudian diikuti hitam itu, maka kampret pertama, ke bawah lagi, ke kanan lagi kampret kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, next, itu contoh kampretnya sudah. Kemudian kita lanjut ke contoh bagong. Jadi ya, kalau bagong untuk teman-teman yang di daerah Jawa Barat, di Tanah Pasundan, bagong itu artinya bukan kuno kawan, di sana artinya babi. Nah, saya juga nggak tahu, kalau dulu nggak pernah kepikiran. Yang saya pikir tokoh sosok yang bergaya di Punokawan ya, ada Semar Bareng, itu Bagong itu paling paling banyak gaya. Jadi saya asingkan itu adalah tulisnya. Kemudian kampret itu kepala di bawah, kaki di atas, kalau lagi duduk nangkring di ranting, jadi dia adalah birisnya. Ini adalah contoh bagongnya, bagong 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka teman-teman bisa melihat itu kan uptrend ya, maka ada ciri di bawah yang namanya bagong pertama. Jadi teman-teman kalau menemukan kondisi ini nggak perlu panik, nggak perlu takut ketika ada candle yang turun. Selama tidak ada kampret, Anda harus berasumsi itu akan naik. Kemudian ini kan filosofinya, gambaran lainnya adalah penjelasannya, kalau mendung silahkan berpikir akan hujan walaupun nggak jadi hujan. Pokoknya pikirkan aja mau hujan, siapkan jas hujan, payung, mantel, dan lain sebagainya. Maka Anda akan aman selama nanti terjadi hujan. Oke, itu adalah cara penggunaan bagong dan kampret, contoh-contoh di market. Dan ini enak ya, karena ini gambar mati itu digambar diurai enak, tapi nanti untuk candle sebelah kanan yang belum ada, nah itu teman-teman akan diuji itu. Teman-teman mampu nggak, punya mental nggak saat bagong pertama muncul kemudian candle sebelah kanannya belum ada, melakukan transaksi buy atau kampret 1 muncul dan sebelah kanannya belum ada, teman-teman melakukan transaksi sell. Nah, ini yang diujikan ketegasan. Kalau teman-teman nggak tegas, nggak punya mental, ya sama aja. Biarpun pinter, udah tahu saatnya masuk, tapi nggak masuk-masuk. Karena sebelah kanannya candlenya belum ada. Oke ya, lanjut. Menarik ini, saya ketemu yang milenial ini menarik. Saya mewakili yang veteran. Bagaimana cara entry? Lakukan entry buy setelah selesai close candle bagong pertama. Time frame H1, maka nanti ngelihatnya begitu 1 jam habis, disitulah saatnya open. Ketika itu bagong pertama, jadi langsung aja di manual. Kemudian untuk entry sell-nya, silahkan entry sell setelah selesai close candle kampret pertama. Oke, next. Gampang ya, trading itu mudah kok. Ya, bagaimana cara menentukan stop loss? Nah, hati-hati, stop loss ini banyak versi. Dari beberapa senior cukup banyak sudut pandang mengenai stop loss. Di TBAY, stop loss itu definisinya adalah ini. Stop loss adalah penentuan level harga yang potensial tidak dicapai market. Maka jangan meletakkan terlalu tipis, karena itu mudah kesentuh. Nanti pasang lagi kesentuh. Tapi kalau rugi kan sedikit, iya. Kalau rugi sedikit, tapi kalau terlalu sering ya ceritanya. Oke, tentukan harga level yang potensial tidak dicapai market, tetapi jika harga itu akhirnya dicapai market,
menjadi pembatas resiko trading kita. Oke, jadi tentukan nilai stop loss di level break-nya, level break terdekat ya, breakdown-nya atau break up-nya. Jadi dari harga low deretan candle sebelah kiri terendah, atau kalau kita mau sell ya deretan sebelah kiri tertinggi. Nah itu letakkan dari harga tertingginya ditambah sekitar estimasi 5 pip, bahkan letakkan stop loss di sana. Maka nanti tiap peluang itu memberikan kondisi risiko yang teman-teman tinggal pilih. Kalau ringnya terlalu besar jangan masuk. Kalau ringnya rendah silahkan itu diambil dengan peluang yang tinggi. Oke lanjut. Udah lagi selesai nih. Ini next, ini adalah contoh aplikasi, ini belum saya update, jadi ini gambar saya di era tahun itu waktu saya nyoba-nyoba membuat gambar. Ini di broker yang lain juga. Ya ini adalah estimasi peluang. Nah kalau kita membutuhkan 10-20 pip maka kecenderungan di peluang kita selalu win. Contohnya kemudian next lagi. Jadi ini untuk swing oke, intraday oke. Satu hari itu adanya 2 kesempatan. Nah ini tipsnya, jangan pernah takut rugi ketika teman-teman mendapatkan kondisi cut loss atau stop loss, karena itu sangat terukur dan kecil. Kerugian akumulasinya dari beberapa kali stop loss atau kena cut loss, teman-teman akan diselesaikan, dilunasi utangnya, minusnya oleh 1 kali trending bagong atau 1 kali trending kampret. Jadi santai aja, kerugian Anda akan dibayar lunas. Kemudian fokus dengan 1 time frame H1 dulu, kemudian bersihkan indikator yang lain supaya Anda fokus. Untuk trader pemula itu sebetulnya kalau di kelas saya itu tidak diizinkan mencari profit, tapi mereka harus berlatih floating dulu. Floating dulu berlatih mengambil keputusan secara tegas yang berakhir rugi atau untung. Kemampuan itu dulu yang dibentuk, sehingga nanti mental akan terbangun dengan baik saat memasuki akun real dengan deposit real. Tidak akan teriak-teriak, tidak akan ketika floating panik, tidur tetap pulas. Oke, kemudian TBK ini sangat cocok untuk membangun sikap mental sadis, sabar dan disiplin. Ya, ini yang bawahnya saya nggak terlalu kelihatan. Nih karena veteran ya, jadi pakai kacamata. Ya, nah itu rumusannya. Rumusan ini nggak baku ya, karena saya mengacu kepada 1 broker. Kalau kita memiliki beberapa broker, nanti trade-nya silahkan disesuaikan. Kemudian dengan kondisional dari broker itu mengenai leverage-nya juga. Ya, nanti bisa tanya jawab saya secara spesifik mau menyebut broker apa. Untuk ZFX saya juga nanti akan berikan ilustrasinya, penggunaan pengaturan lotnya seperti apa. Ini tidak bagus, jadi ini jangan diambil acuan karena ini saya mengacu pada 1 broker yang lama. Kemudian manfaatkan hanya untuk berlatih di angka maksimal 2%. Anda dapat 0,5%, 1% itu sudah luar biasa. Nah 2% itu sangat besar sekali ya. Kalau kita mindsetnya adalah trading yang aman, sehat. Tapi teman-teman forex, trader forex biasanya kalau nggak profit 100% sehari nggak puas kayaknya. Oke, kita lanjutkan berikutnya dengan next. Ya, ini kesimpulan. Materi yang saya share tadi itu disebut materi TBK dasar, bukan TBK dasar lanjutan. TBK dasar lanjutan tidak pernah saya share secara publik, tapi harus mendatangi offline atau mendatangi kelas saya tertutup untuk mendapatkan penjelasan karena rentan salah paham. Kalau hanya saya kasih PDF tanpa penjelasan, rentan salah paham karena banyak kondisi fake di market, kemudian yang mirip, pola mirip tapi ternyata bukan, jadi sangat-sangat rumit. Tapi kalau untuk nyari duit itu keren ya. Ini sudah selesai. Ini nextnya apa ini? Mungkin ada 1 gambar terakhir dalam 1 ilustrasi uptrend itu ada bagong kampret, mana yang koreksi, mana yang trend. Nah, tapi silakan teman-teman nanti lihat di situ. Kalau itu dilakukan switching dari pola uptrend itu total keuntungannya berapa dikurangi total cut loss-nya itu masih win, masih profit ya. Oke, jadi pengguna bagong kampret nggak pernah khawatir karena tidak akan pernah emosi selama penggunaan risk manajemennya cukup bagus. Kemudian trading itu mudah, profit itu ya. Trading itu ya Widi, itu Om Aris. Terima kasih ya, Pak Aye. Gimana? Menarik sekali ya, ini unik sekali untuk materinya. Teknik Uniknya bagong gimana? kampret. Ya, aku baru dengar. Mungkin gara-gara mengawali karir sebagai pelukis. Ya, sebentar. Kenapa kok unik? Padahal tadi saya menjelaskan teknik bagong kampret tidak untuk mencari profit. Oke. Apa unik? Diingat teman-teman, TBK, teknik bagong kampret bukan untuk mencari profit. Dan tadi juga sangat-sangat disinggung berkali-kali. Yang paling penting di forex market itu jangan MC. Selalu jaga kapital teman-teman untuk selalu ada di markets. Itu yang paling penting. Saya juga setuju dengan
opini Pak Aye mengenai hal tersebut. Nah, Pak Aye di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta di Zoom Sessions. Pertanyaan pertama dari Ahmad Bagus. Om Aye, Ya, mau tanya untuk market sideway, ya. bagaimana cara menganalisa bagong kampretnya?